Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Dasar Manajemen Keuangan. Saya Alvin Pratama akan menjadi dosen pada mata kuliah ini. Sekilas mengenai manajemen keuangan. Dasar Manajemen Keuangan ini merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang memberi wawasan tentang manajemen keuangan dan diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan cakupan pembahasan seperti ruang lingkup manajemen keuangan, lalu yang kedua bisnis pajak dan lingkungan keuangan, ketiga nilai waktu terhadap uang, keempat modal dan jenis modal, kelima manajemen modal kerja, manajemen kas dan surat berharga jangka pendek, manajemen piutang, manajemen persediaan. Yang keenam adalah teori dan analisa rasio keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah Dasar Manajemen Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan teknik yang terkait dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori manajemen keuangan dan penerapannya dalam perhitungan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis data laporan keuangan secara sistematis. Pada mata kuliah ini, terdapat dua media pembelajaran. Yang pertama adalah Zoom meeting, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lalu yang kedua adalah Google Classroom dan Virtual Class. Nanti saya akan mengupload bahan atau materi pembelajaran, ya, PowerPoint ini termasuk saya akan upload di Google Classroom atau Virtual Class, vClass, termasuk juga tugas-tugas. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, kuliah atau ceramah, ya. Saya ceramah, lalu ada diskusi kelompok, nanti pembagian kelompoknya akan ditentukan kemudian, lalu ada project-based learning, nanti ada tugas akhir di mana kalian melakukan presentasi atas tulisan atau analisis kinerja keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu selama perkuliahan kita akan melihat beberapa studi kasus juga, dan yang terakhir latihan mengerjakan soal. Akan ada banyak tugas mengerjakan soal, baik pilihan ganda dan esai. Kuncinya adalah banyak mengerjakan soal, latihan mengerjakan soal. Penilaian di kelas ini. Absensi dan partisipasi 15%. Lumayan tuh, ya. Kalian hadir dan partisipasi dapat 15% full, lumayan kan dari 100%.
tugas ini 20%. Ya. Tugas itu termasuk tugas akhir ya. Oke, ini yang akan kita bahas semester ini. Dan pertemuannya itu ada 14 kali. Ya, 14 kali. 14 kali itu bisa seperti ini lewat Zoom meeting ya, atau nanti ada materi di virtual class. Oke. Dan kalian ada tugas pertanyaannya. Ya, dikerjakan ya. Ini apa yang saya harapkan di kelas manajemen keuangan ini. Oke. Dan saya berharapnya kalian bisa baca bab di bukunya ya. Nanti ada buku teksnya. Itu baca dulu sebelum masuk kelas ya. Lalu pada kuliah perdana kita hari ini kita akan membahas topik ruang lingkup manajemen keuangan. Pada kuliah kita hari ini, kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori terkait dan menjelaskan pengertian manajemen keuangan, peluang karir, sejarah, keputusan, manajemen keuangan, tujuan perusahaan, dan perkembangan teori keuangan. Dan indikatornya adalah ketepatan menjelaskan pengertian manajemen keuangan, peluang karir, sejarah, keputusan manajemen keuangan, tujuan dari perusahaan, dan perkembangan teori keuangan. Dan kriteria penilaian adalah ketepatan, kesesuaian, dan pemahaman materi yang ditunjukkan dalam jawaban tugas. Oke ya, kita mulai dulu dengan polling nih, polling. Ada yang namanya polling. Sebentar, Oke ya, jadi kebanyakan mayoritas itu milihnya semuanya benar ya. Dan memang jawabannya itu yang betul semuanya benar ya. Semuanya benar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini tadi balik lagi ke pertanyaan saya ya, dan kalian sudah isi. Dan ini ya jawabannya. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Salah satunya poin pertama ya, aspek terpenting dalam sebuah bisnis. Aspek terpenting keuangan. Bagaimana suatu perusahaan mengolah keuangannya. Itu akan menentukan maju atau tidaknya perusahaan. Ya. Itu akan menentukan tingkat keberhasilan dari perusahaan tersebut. Bagaimana suatu perusahaan mengelola keuangannya. Dan kita akan belajar. Kita akan belajar teori dan konsep manajemen keuangan pada mata kuliah ini. Oke. Lalu yang kedua, manajemen keuangan merupakan fondasi dasar. Ya. Ibaratnya kita buat suatu rumah, ya kan? Kita buat suatu rumah, lalu kita perlu fondasi yang kuat supaya rumahnya itu tidak roboh. Kalau kena angin, hujan, ya itu nggak roboh. Oke. Bagaimana kondisi perusahaan kebanyakan di kala pandemi ini dan bagaimana mereka mengatasinya misalnya.
Ini Pak, banyak toko-toko yang kayak sepi dikunjungi, sepi dikunjungi Pak. Asik ngopi. Pak kopi, minum. Toko-toko sepi, ya. Ya, yang offline Pak. Terus apa lagi? Ya, Eh, silakan yang Cari lain. pekerjaan kan Pak, karena pandemi sekarang Susah, nyari pekerjaan. susah nyari pekerjaan. Kondisinya tuh menurun gitu Pak, Produksi menurun, kenapa? karena pandemi, karena COVID Pak, kan jaga jarak. Oke, penjualan menurun, produksi menurun, sehingga perusahaan ya. Perusahaan juga apa namanya sih kayak bikin diskon biar mau ada pengunjung juga loh Pak. Tapi nggak Pak. Apa? Perusahaan apa? Kan kalau misalnya pandemi sekarang kan perusahaan juga bikin diskon besar-besaran kan Pak, karena pengunjung juga semakin dikit. Ya, betul. Tuh. Lalu, Sih, Pak, oke. menurut saya. Sudah? Sudah Pak. Ya. Lalu siapa tuh yang resign? Saya Pak, Lutfi, ya, silakan. banyak Ya, PHK ya, tadi di PHK karena penjualannya menurun, ya. Tapi tetap harus bayar listrik, sewa, ya, pegawai, ya. Akhirnya banyak yang dirumahkan. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Nisa, apa? Ya Pak, jadi kalau untuk di Batam itu Batam. Pak, ya saya kebetulan tinggal di Batam. Jadi kalau untuk agar pegawainya tidak di PHK, jadi tokonya itu pemilik toko berjualannya di mall, cuman di mobil di luar mall, karena pemilik toko tidak sanggup untuk membayar mall, jadi dia jualan di mobil di parkiran mobil gitu, Pak. Tapi laris nggak itu jualan di mobil? Laris sih Pak, ada aja yang beli saya lihat. Kalau murah mah laris Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya, jadi ini kan baru-baru aja mall dibuka ya. Mall dibuka baru-baru aja. Sebelumnya ditutup berapa lama PPKM ya. Sementara tenannya ya, toko-toko itu harus bayar sewa yang lumayan mahal ya. 2 dari 3 perusahaan di Indonesia menurut ILO ya, telah menghentikan operasi usahanya ya, sementara atau permanen ya. 2/3 loh, itu besar ya, besar sekali. Mereka banyak yang bangkrut atau yaitu tidak beroperasi, tidak produksi. Dan perusahaan ini mengelola keuangannya dengan cara ya, bagaimana dia memperoleh aset. Ya. Aset apa aja yang dimiliki oleh perusahaan. Enggak secara urutan ya. Kalau misalnya kita secara urutan ya, secara urutan kita mulainya mencari pendanaan dulu, nomor 2 nih. Ya. Oke, saya mau punya dana untuk melakukan investasi. Ya. Apakah saya berutang atau pakai uang sendiri, modal sendiri, ya kan? Nah, ini